Assalamu ala nabiyina khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Kajian dari kitab Al-Irsyad, ya, tentang bimbingan pokok-pokok agama Islam yang penting. Dan sekarang kita, kalau tidak salah, soal ke-10, ya. Soal ke-10 halaman 12. Soal ke-10, mahiyya surut la ilaha illallah. Apakah syarat-syarat la ilaha illallah itu? Jadi ucapan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, ucapan syahadat, banyak keutamaannya, ya. Paling besar keutamaannya, dia merupakan kunci surga. Kunci surga, kemudian sebab dijauhkannya dari neraka. Di sini tidak dibawakan keutamaan-keutamaan dari kalimat syahadatain. Mungkin bisa ditambahkan. Jadi di antara keutamaan dari kalimat syahadatain ini, di antara keutamaan yang paling besar, merupakan kunci surga yang kita semua ingin masuk ke dalamnya, ya. Kunci surga juga sebab terselamatkannya dari neraka. Banyak dalilnya, ya, tentang hal itu. Hanya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan bermanfaat baginya kalau terpenuhi syaratnya. Terpenuhi syarat-syaratnya dan ditunaikan tuntutan-tuntutannya. Ya. Jadi syaratnya dipenuhi, tuntutannya diamalkan. Sebagian ulama mengatakan kalau syahadat itu seperti kunci. Nah, kunci itu kan ada gigi-giginya. Kunci itu kan ada gigi-giginya. Nah,
syarat-syarat inilah gigi-giginya itu. Baik. Syurutu la ilaha illallah samaniyah. Syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 8. Sebagian ulama ada 7. Yang pertama al-ilmu. Al-munafi lil jahli. Ilmu yang meniadakan kebodohan. Ilmu yang meniadakan kebodohan. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus mengilmui makna-maknanya. Harus mengetahui arti dan maksud dari la ilaha illallah ini. Jadi harus sadar yang dia ucapkan itu. Karena banyak kaum muslimin yang tidak ngerti arti la ilaha illallah. Sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi di waktu yang bersamaan dia juga menyekutukan Allah. Nah, ini hal yang bertolak belakang. Di antara dalil tentang hal ini, ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Di surah Muhammad. Di surah Muhammad di ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dalil yang kedua diantaranya surah Az-Zukhruf ayat 86. Surah Az-Zukhruf ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Yang jadi dalil illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang
bersaksi bil haqqi wa hum ya'lamun. Bil haqqi di sini maksudnya la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu akan maknanya. Jadi yang berhak atau yang akan bermanfaat la ilaha illallah jika dia mengetahui makna-maknanya, mengetahui isi kandungannya. Kemudian yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyak. Mati lampu ya. Ya, yang menyimak didengarkan aja nanti. Baik. Yang kedua adalah yakin al-munafi lisyak, yang menolak, yang meniadakan keraguan. Yang meniadakan keraguan. Jadi dalam mengucapkan la ilaha illallah, seseorang itu tidak boleh ragu tentang kebenaran maknanya. Jangan seperti dulu orang-orang kafir yang menolak la ilaha illallah karena meragukan isinya. Ya, tadi ada yang terlewat ya sedikit terkait poin nomor 1 tentang pentingnya mengetahui makna la ilaha illallah. Tadi dibawakan beberapa dalil, juga ditambah ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam salah satu sabdanya, kata beliau, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang wafat, yang meninggal dalam keadaan dia tahu makna la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi masuk surga ya.
Baik. Adapun dalil tentang harusnya ada keyakinan dalam mengucapkan la ilaha illallah, di antaranya surah Al-Hujurat ayat 15. Surah Al-Hujurat ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian dia tidak ragu, berarti yakin, tidak ragu dengan keimanannya, kemudian dia berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah. Maka kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya, jujur dalam dia mengucapkan syahadatnya. Baik. Yang ketiga, al-ikhlas, yang menafikan kesyirikan. Oh ya, ada dalil dari hadisnya ya. Yang poin kedua, mohon maaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya menyatakan kalimat asyhadu alla, persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, kemudian la yalqallaha bihi ma 'abdun ghairu syakkin. Tidaklah seorang hamba itu bertemu dengan Allah, yakni meninggal, kemudian dalam keadaan dua kalimat syahadat itu ada pada dirinya tanpa keraguan. Nah, di sini ada bahasa ghairu syakkin, tanpa ragu. Jadi meninggal dan dalam keadaan tidak ragu dengan syahadat ini. Illa dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Pasti dia masuk surga. Dalam hadis yang lain, mustaiqinan biha qalbuhu, dalam keadaan hatinya meyakininya. Fabashshirhu bil jannah, berilah dia kabar gembira dengan surga. Taib. Kemudian yang ketiga syaratnya al-ikhlas al-munafi lisyirki. Ikhlas yang meniadakan kemusyrikan. Dalilnya di surah Az-Zumar ayat kedua dan ketiga. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Ala lillahid dinul khalis. Kepunyaan Allah lah agama yang murni, yakni murni dari kemusyrikan.
Jadi agama seseorang itu akan sia-sia kalau tidak ikhlas. Akan sia-sia kalau bercampur dengan kemusyrikan. Makanya makna dari ikhlas itu maknanya murni. Jadi tujuannya murni, tidak bercampur. Murni untuk Allah, tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Itu ikhlas. Kemudian ada juga dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia berharap wajah Allah, yang ikhlas. Jadi neraka diharamkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya dia gak akan masuk neraka. Berarti kalau gak akan masuk neraka, masuk surga. Kemudian yang keempat, as-sidqu al-munafi lil kadzib. Jujur yang meniadakan kedustaan. Jadi dalam mengucapkannya dia jujur. Di sini dalilnya surah Al-Ankabut, ya, dari ayat 1 sampai ayat 3. Jadi Allah menyatakan dalam surah Al-Ankabut ini, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan hidup tanpa ujian? Akan dibiarkan dia ngaku-ngaku beriman padahal belum diuji. Jadi keimanan itu ada ujiannya. Dan Allah sudah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Kemudian Allah tahu mana orang-orang yang jujur, dan Allah tahu juga mana orang-orang yang dusta. Dulu sebagian orang di Mekah itu masuk Islam. Kemudian sahabat yang lain merasa senang dengan hal itu. Tapi untuk menguji keislamannya benar atau tidak, kemudian mereka dikirimi surat agar berhijrah. Maka mereka pun berhijrah. Lalu diikuti oleh kaum musyrikin dan dibunuh. Ada yang selamat, ada yang terbunuh. Maka turunlah ayat ini. Jadi keimanan itu akan ada ujian. Kehidupan itu akan ada ujian. Kemudian di antara dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi
dengan jujur dari hatinya, illa harramahullahu 'alan nar. Pasti Allah mengharamkan dia masuk neraka. Karena ada sebagian orang yang dia tidak jujur. Walaupun dia mengaku Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dalam kehidupan nyatanya bertolak belakang. Kemudian ada hadis lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang syariat-syariat Islam kepada orang Baduy, mengajarkan dasar-dasar agama kepada orang Baduy. Sampai orang Baduy itu mengatakan ketika diajarkan kewajiban-kewajiban oleh Nabi, dia berkata, sungguh aku tidak akan menambah dan menguranginya. Maksudnya cukup melaksanakan syariat-syariat yang wajib itu. Tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya. Apa kata Nabi? Aflaha in sadaqa. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aflaha in sadaqa. Dia akan bahagia, maksudnya masuk surga, jika dia jujur. Kan manusia itu nggak mau ya dirinya dicap jelek. Dia mengaku beragama Islam, mengamalkan syariat Islam, tapi nanti kelihatan mana yang betul dari hatinya, mana yang. Yang kelima, al-mahabbah, cinta. Al-munafiyah lil bugdi. Yang meniadakan kebencian. Ya. Nah, di sini dalilnya banyak ya. Bagaimana kita agar atau bagaimana dalam mengucapkan la ilaha illallah itu harus disertai dengan kecintaan. Di antaranya yang paling dekat ya, surah Al-Baqarah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih sangat cinta kepada Allah. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang beriman, apabila ada yang murtad di antara kalian dari agamanya, Allah akan mendatangkan kaum yang mereka mencintai mereka dan mencintai Allah.
Kemudian juga harusnya kecintaan itu sebagai buktinya nanti seseorang itu akan lebih memilih yang Allah cintai daripada yang dia cintai. Ini ada di surah At-Taubah ayat 24 dan 23 dan 24. Allah menyebutkan tentang larangan kepada orang-orang beriman untuk menjadikan keluarga atau saudara yang mereka lebih cinta kepada kekafiran sebagai pemimpin, sebagai teman setia. Jadi nggak boleh, walaupun keluarga, tapi keluarga tersebut lebih cinta kepada kekafiran. Kita jangan mencintai mereka. Jadi jangan mencintai kekufuran. Yang kita cintai itu keislaman. Maka Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada 3 perkara yang kalau 3 perkara itu ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Di sini Nabi menyebutkan manisnya iman, berarti iman itu ada rasanya. Manisnya iman itu ditandai dengan kita senang melakukan ketaatan, betah melakukan ketaatan, ya, dan nggak betah melakukan keburukan, nggak tenang. Ini menunjukkan dia merasakan manisnya iman. Jadi kalau sedang melakukan taat, betah, senang. Di antara bukti atau cara agar kita bisa merasakan manisnya iman itu adalah hendaklah menjadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling dia cintai selainnya daripada selainnya. Jadi dia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi yang lainnya. Ya. Dan dia mencintai seseorang itu karena Allah. Juga dia benci kalau dia murtad, benci kepada kekafiran, sebagaimana dia gak mau masuk neraka. Jadi gak mau masuk neraka dia, sehingga terhadap kekafiran dia gak suka. Nah itu akan mendapatkan manisnya iman. Ya, yang ke-6 al-inqiyad al-munafi litarf. Al-inqiyad tunduk, al-munafi litarf, yang meniadakan at-tarf. Tunduk yang meniadakan, at-tark itu arti aslinya meninggalkan, membangkang. Jadi tunduk dengan
tuntutan-tuntutan dari syahadat la ilaha illallah. Di antara dalilnya surah Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia muhsin, ikhlas, maka dia telah memegang agama yang kuat. Jadi tunduk dengan aturan Islam, bukan ngebangkang. Di dalam hadis Nabi mengatakan, tidaklah beriman salah seorang kalian dianggap tidak beriman, walaupun ngaku beriman, tapi kata Nabi enggak beriman. Siapa atau bagaimana tidak beriman seseorang sehingga hawa nafsunya, keinginannya, egonya turut kepada yang Nabi bawa, maksudnya kepada syariat. Jadi perhatikan ya, semua manusia itu punya keinginan, punya cita-cita, punya ego, punya prinsip. Tapi kalau orang yang beriman, prinsip, ego, dan keinginannya itu harus disesuaikan dengan syariat. Kalau kata syariat boleh, ya silahkan. Kalau kata syariat enggak boleh, walaupun kita ingin, ya tahan. Jangan ya terserah saya. Nah ini berarti enggak tunduk. Jadi setan itu senang ya, kita menolak syariat, membangkang satu syariat akan membuka pembangkangan di syariat-syariat yang lain. Ini bahayanya. Kalau orang sudah berani membangkang. Ya. Kemudian yang ketujuh, al-qabul al-munafi lirad. Al-qabul menerima, al-munafi lirad, yang meniadakan penolakan. Jadi menerima konsekuensinya, siap dengan apa yang harus diperbuat setelah masuk Islam, apa yang harus diperbuat ketika memeluk agama Islam. Jangan menolak. Di antara sebab nanti orang-orang zalim, orang-orang durhaka dikumpulkan pada hari kiamat di neraka bersama pengikutnya, bersama sembahan-sembahannya. Di antara sebabnya, ketika mereka dulu ya, ditawarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Kalau sebutkan di dalam surah As-Saffat dari ayat 22 sampai ayat 36. Dari ayat 22 sampai ayat 36. Bagaimana celakanya orang yang tidak menerima akan la ilaha illallah. Berarti harus menerima. Yang terakhir, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah.
menganggap salah semua yang diibadahi selain Allah. Orang menyembah patung, menyembah kubur, menyembah matahari, nah itu kita meyakini itu salah. Dalilnya sudah kemarin ya di atas, famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur mengingkari taghut, taghut itu apa-apa yang disembah selain Allah, dan beriman meyakini kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada agama yang kuat. Jadi tidak cukup kita mengakui kebenaran Islam, tapi harus juga mengingkari kesalahan selain Islam. Gak boleh seseorang itu dia mendukung agama Islam, tapi dia juga suka dengan agama lain, nah, itu nggak boleh. Atau suka dengan ajaran agama lain, nah, itu nggak boleh. Atau memuji orang kafir, nah itu nggak boleh. Nah ini yang kadang sebagian masyarakat ya masih belum paham bab ini. Dia beragama Islam, tapi terkadang ya seperti tadi, dia mengakui kebenaran ajaran agama lain. Taib, itu selesai syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian waqad jumi'at fil baitainil atiyatain atiyayain. Dan dikumpulkan syarat-syarat yang 8 itu dalam 2 bait. Nah ini bisa dihafalin ya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ilmun itu ilmu ya, ilmu yakin dan ikhlas, sidquka jujur, mahabbah cinta, inqiyad tunduk, qabul menerima, baru 7. Nah ini umumnya ulama menyatakan 7. Wazida saminuha, dan tambahkanlah yang ke-8-nya. Apa yang ke-8-nya? Al-kufranu minka, pengingkaran darimu, siwal bima siwal ilah, terhadap ilah-ilah selain Allah ya, dari perkara apapun yang qad uliha, dijadikan sembah. Ini mengingkari semua yang dijadikan sembahan selain Allah.
Nah, ini hafalin ya, yang 2 bait ini. Kalau bisa tulis, tempel di rumah. Ini kunci surga ini. Iya. Kemudian selanjutnya, ma muqtada syahadati alla ilaha illallah. Apa konsekuensi tuntutan syahadat la ilaha illallah? Jadi orang itu nggak cukup mengucapkan saja. Ada tuntutannya. Contohnya gini, seorang yang menikah, dia ikrar, dia mengucapkan ijab qabul. Pengucapan ijab qabulnya nggak lama, tapi setelah terucap itu ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dan itu berat. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Harus menafkahi, harus mendidik. Itu tuntutan-tuntutannya. Begitupun dalam mengucapkan la ilaha illallah ada tuntutan. Ya. Apa tuntutannya? Muqtada syahadati alla ilaha illallah, yatadammanu amrayni. Terkandung 2 perkara. Di dua hal. Apa tuntutannya itu? Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, bitahqiqi tauhidihi, dengan mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid. Wa ikhlasil ibadah lahu, dan mewujudkan atau mengikhlaskan ibadah kepadanya. Wa hadza muqtadal itsbat, dan ini adalah tuntutan dari isbat, dari rukun isbat. Iman kepada Allah dengan mewujudkan tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepadanya, hanya kepadanya. Kemudian yang kedua, al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Al-kufru mengingkari
Bikulli ma yu'badu min dunillah. Terhadap seluruh yang disembah selain Allah. Jadi dia ingkar, maksud ingkar ini gak percaya, menganggap salah semua yang disembah selain Allah. Wal bara'atu, berlepas diri. Minasyirki wal musyrikin, dari perbuatan syirik dan orang-orang musyrik. Wajtinabu nawaqiduddin, dan menjauhi pembatal-pembatal agama. Wa hadza huwa muqtadhan nafyi, dan ini adalah tuntutan dari nafi. Jadi ingkar kepada semua yang disembah selain Allah. Berlepas diri, gak ikut-ikutan dari perbuatan syirik dan kemusyrikan. Juga menjauhi yang membatalkan agama. Sehingga kalau kita lihat dari uraian ini, tuntutan dari syahadat la ilaha illallah itu adalah ikhlas kepada Allah dalam beribadah, juga menjauhi, mewujudkan tauhid, ikhlas dalam beribadah, dan menjauhi kesyirikan, juga hal-hal yang bisa merusak agama. Kalau dia benar syahadat. Makanya kalau ada orang yang tidak ikhlas, atau kita sulit untuk ikhlas, perbaiki lagi syahadat kita. Maksud perbaiki di sini tuh bukan ngucapin syahadat lagi, pelajari maknanya. Karena dalam hidup ini tidak akan bermanfaat semua ibadah kita tanpa ikhlas. Atau simpelnya gini, tidak akan bermanfaat hidup seseorang kalau nggak ibadah, dan tidak akan bermanfaat ibadah seseorang kalau tidak ikhlas. Jadi berusaha ikhlas, serta menjauhi perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan dan kerusakan dalam agama. Baik berupa keyakinan, pemikiran, atau perbuatan. Kadang ada orang itu yang dia sholat, dia melakukan ibadah yang lain, tapi dalam hatinya meyakini perkara-perkara yang mistis, misalkan meyakini tahayul-tahayul, khurafat-khurafat. Itu nggak boleh. Atau pemikirannya menyimpang. Dia sholat, dia puasa, bahkan misalkan haji, tapi dalam pemikirannya menganggap agama itu sama semuanya. Nah ini sama, dia merusak agamanya sendiri. Ya. Maka disinilah pentingnya kita belajar dengan benar, belajar agama kita dengan benar. Gak cukup hanya belajar saja, tapi belajar yang benar.
agar terselamatkan akidah kita, terselamatkan keyakinan kita, terselamatkan pemikiran kita, pemahaman kita, dan terselamatkan amalan kita. Jadi itulah tuntutan syahadat la ilaha illallah. Satu pembahasan lagi. Ma makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna syahadat Muhammadar Rasulullah? Makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah ini. Apa maknanya? Huwal i'tirafu, yaitu pengakuan, mengakui batinan wa zahiran, baik secara batin maupun zahir. Anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad itu Abdullah, hamba Allah. Wa rasuluh, dan utusannya, ilan nasi kafah, kepada manusia seluruhnya. Wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin, dan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Jadi kita meyakini Nabi Muhammad itu seorang hamba Allah. Jadi sama seperti kita hamba. Maksudnya hamba Allah itu yang masih punya kewajiban ibadah. Jadi kalau Nabi saja masih wajib ibadah, apalagi kita. Dan jangan percaya kalau ada orang yang mengajarkan kita nggak perlu ibadah lagi, cukup ingat saja. Tarekat itu orang yang tidak melakukan ibadah tapi menganggap dia bisa dekat dengan Allah, seperti orang yang memetik buah tapi tidak menanam dulu. Ya mungkin kan? Kecuali beli. Jadi mengakui Nabi Muhammad itu hamba yang masih punya kewajiban beribadah kepada Allah. Tapi di sisi lain Nabi Muhammad juga itu Rasul, pembawa risalah yang harus kita ikuti, turuti. Keistimewaan beliau itu karena beliau seorang Rasul. Adapun tugas ibadah itu sama, bahkan Nabi itu lebih rajin daripada kita. Baik. Kemudian terakhir, ma muqtada syahadati anna Muhammadar Rasul. Apa tuntutan dari syahadah Muhammadar Rasul? Muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah, tuntutan dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fima amar, mentaatinya fima amaro, terhadap apa-apa yang beliau perintah. Jadi turut taat kepada perintah. Karena mentaati Allah, mentaati Rasulullah sama dengan mentaati
Allah. Jadi yang Nabi perintahkan itu kedudukannya sama dengan yang Allah perintah. Sama hukumnya. Wa tasdiquhu fima akhbara. Mempercayainya terhadap apa-apa yang beliau beritakan. Jadi kita percaya kabar-kabar yang Nabi sampaikan, baik kejadian masa lalu maupun yang akan datang. Misalnya Nabi menceritakan tentang akhirat, surga neraka. Kita imani akan terjadi seperti yang Nabi ceritakan. Ya, makanya orang yang sering menyaksikan film-film ya, hayalan-hayalan, itu nanti sulit untuk menerima keadaan surga dan neraka. Karena dia otaknya, pemikirannya sudah dicekoki oleh fiktif-fiktif di kehidupan. Dan itu pengaruhnya besar sekali. Tapi kalau orang lebih senang menyaksikan kekuasaan Allah, diri kita, lingkungan sekitar kita, atau membaca tentang keadaan surga dan neraka, itu akan nambah keimanan. Keyakinannya akan nambah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Wajtinabu menjauhi ma naha anhu. Apa yang beliau larang darinya, wa zajara, dan beliau cegah. Jadi menjauhi larangannya. Jadi taat kepada perintah, membenarkan beritanya, menjauhi yang beliau larang. Dan yang terakhir, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan janganlah Allah, dan hendaklah Allah tidak disembah kecuali dengan syariat apa yang beliau syariatkan. Maksudnya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, beramal, pastikan sesuai dengan petunjuk Nabi. Pastikan dengan syariat yang Nabi tetapkan. Gak boleh kita ngarang-ngarang dalam ibadah. Tidak boleh Allah disembah dengan sesuatu yang bukan syariat Nabi. Walaupun banyak pengikutnya. Ya. Sehingga kalau kita simpulkan dari tuntutan syahadat Muhammad Rasulullah ini adalah apa konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah? Maka jawabannya adalah ittiba kepada beliau, mutaba'ah. Dan ini akan menjadikan amalan kita bermanfaat, diterima oleh Allah. Orang yang syahadatnya benar, baik syahadat la ilaha illallah maupun syahadat Muhammad Rasulullah, maka dia akan ikhlas dan akan ittiba. Kesimpulan dari syahadat la ilaha illallah itu akan melahirkan sikap ikhlas. Dan orang yang syahadat Muhammad Rasulullahnya benar, itu akan melahirkan sifat ittiba, mutaba'ah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dalam beragama akan berusaha ikhlas dan berusaha mengikuti Nabi, karena tahu itu merupakan sebab diterimanya amal. Percuma amal kalau tidak ikhlas dan tidak ittiba. Ada orang yang beramal itu dia ikhlas juga ittiba, ini yang diterima. Ada juga yang ikhlas tapi tidak ittiba, ini enggak diterima. Ada juga yang ittiba tapi enggak ikhlas,
sama nggak diterima. Apalagi nggak ikhlas, nggak ittiba. Ini celaka yang penting. Baik, selesai ya tentang syahadat, tuntutan baik dari syahadat la ilaha illallah maupun syahadat Muhammad Rasulullah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang rukun iman dan buahnya. Demikian, barangkali ada pertanyaan dari Zoom, silakan. Allahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fikum untuk materinya. Bagi umat yang ingin bertanya silakan langsung open mic ya. Silakan umat. Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan dari Zoom Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Demikian untuk kajian pagi kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.